Kita ada lagi setelah sekian lama ini mau peralihan Sini kita musim tarik ini. pelan-pelan. Ada satu kambing kita yang menyendiri ini di belakang sini, dia kayak cuma ngadep belakang. Biasanya ciri-cirinya kurang lebih juga kayak gini ya. Jadi dia kayak diam menyendiri dari yang lain, ngadep belakang. Selamat datang di konten Pulau Mas Farm kembali. Jadi di konten kali ini kita mau berbagi tips menyuntik kambing yang demam atau flu atau bengong atau apa ya, jabrik, jadi kayak tembem mukanya tuh mengembang gitu. Itu kurang lebih juga disebabkan karena biasanya misalkan peralihan cuaca, misalkan dari musim hujan ke musim panas atau musim panas ke musim hujan. Biasanya di peralihan musim-musim peralihan itu tuh banyak kambing-kambing itu ataupun mungkin hewan ternak itu tuh yang mulai merasakan gejala-gejala flu, kemudian mereka menyendiri di pojokan, diem dan nggak mau makan. Itu salah satunya ciri-ciri kambing flu atau demam gitu. Nah, ini juga berlaku untuk kambing-kambing yang misalkan teman-teman baru beli dari pasar misalnya, atau baru beli di mana, capek perjalanan jauh, dibawa pulang ke kandang, awalnya baik-baik aja, sehari dua hari kemudian demam, menyendiri, flu, atau bahkan yang lebih parahnya ketika udah mengembang kayak tembem gitu mukanya, itu ketika telat penanganan itu bisa berakibat fatal untuk hewan itu mati. Nah, kemarin kita juga pernah kayak gitu karena awal-awal kita beli, kita kurang tahu penanganan-penanganan dalam menangani kambing-kambing yang baru kita beli. Kita kemarin sempat kebobolan tuh mati satu karena habis kita beli berapa hari dia itu flu menyendiri. Kita kasih obat-obatan kayak yang obat-obat manusia gitu, kayak tolak angin dan lain-lain. Cuma kayaknya karena udah terlanjur nggak mau makan, itu kurang, turtle-nya kurang baik gitu. Akhirnya itu udah terlalu telat. Terus kita suntikan, kita panggil mantri, ternyata juga udah telat. Jadi emang penanganan itu udah telat, jadi dia udah jabrik tembem gitu dan akhirnya mati gitu. Kita ada lagi setelah sekian lama ini mau peralihan musim ini, ada satu kambing kita yang menyendiri ini di belakang sini, dia kayak cuma ngadep belakang. Biasanya ciri-cirinya kurang lebih juga kayak gini ya. Jadi dia kayak diam menyendiri dari yang lain, ngadep belakang atau apa, diem aja gitu. Ini sebenarnya kalau udah 2 hari kemarin tuh kayak yang lebih parah ya. Ini udah agak lumayan bisa, udah gerak-gerak, tadi udah mau makan juga. Cuma di sini untuk kita jaga-jaga juga biar pemulihannya lebih cepat, kita gunakan obat namanya Medoxy LA. Jadi ini adalah salah satu obat yang wajib untuk teman-teman punyai ya di kandang teman-teman, untuk jaga-jaga ketika kambing itu nanti flu, itu teman-teman langsung suntikan ini aja. Pokoknya penanganan sebisa mungkin, secepat mungkin, jangan sampai telat karena itu berakibat fatal. Kalau nanti telat bisa mati gitu. Nah, itu yang kita terjadi di kita kemarin-kemarin awal-awal kita berternak. Nah, sekarang ini kita langsung aja untuk praktekkan Medoxy LA ini. Nah, ini kemarin kita beli yang 100 mili ya, jadi yang ya lumayan lah, yang biar bisa nyetok, nggak beli. Terus kemudian jarum suntik jangan lupa disiapkan, Medoxy LA. Kemudian ini ada cara pakainya juga ya, dosisnya dan lain-lain. Jadi kalau obat ini tuh kalau secara pemakaian, jadi untuk hewan besar bukan kambing. Untuk hewan besar sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan lain-lain itu 1 mili tiap 10 kilo berat badan. Jadi karena ini masih cempe dan juga kondisinya juga lumayan baik sebenarnya, jadi kita menyuntikkan 1 mili aja untuk ini tadi. Nah, ini untuk penyuntikannya itu tuh cukup 1 kali. Jadi cukup 1 kali, terus kemudian ketika emang udah kronis, udah demamnya tuh udah parah, flu-nya udah parah, ini tuh diulangi setiap 3 kali sehari. Jadi kurang lebih pemakaiannya gitu. Kita suntik sekali di hari ini, ketika 3 hari ke depan udah bagus ya udah nggak usah diulang. Tapi ketika itu udah kronis gitu, udah penyakitnya udah parah, tiap 3 hari sekali diulangi untuk penyuntikannya. Untuk aturan pakainya juga itu tuh disuntikan secara intramuskuler atau tembus daging atau otot pada hewan besar ataupun subkutan bawah kulit pada unggas. Nah, kalau untuk berarti untuk kambing, untuk sapi dan lain-lain itu tuh tembus daging. Nah, kita akan coba aja nanti, kita kasih contoh untuk bagaimana cara menyuntikannya. Sekarang kita ini dulu. Nah, ini ya. Nah, oke, ini di sini ya. Jangan lupa ketika ini baru dikencangkan dulu. Nanti kalau berat atau gimana tuh ini agak lebih aman. Nah, untuk penyuntikannya,
Untuk ngambilnya ya teman-teman yang biasanya belum belum pernah ini suntikan, ini sudah ada ya 1 mili, setengah mili, 1,5 mili. Nah kayak kita 1 mili aja per 10 kilo, karena ini juga masih cempe, paling kayak ya kurang lebih mungkin 10 kilo lebihan dikit, atau kalau kurang-kurang dikit juga lah. Jadi kurang lebih kita segitu aja. Nah di sini kita tarik pelan-pelan untuk ininya. Oke, jadi kurang lebih ini udah ada indikatornya ya teman-teman. Ini 1 mili di sini. Terus kemudian cara menyuntiknya, nanti itu jangan terlalu dalam. Jadi kurang lebih jarumnya itu cukup nanti yang masuk itu separuh aja, separuh jarum. Jadi biasanya kalau untuk pemula, teman-teman tuh bisa cari jarum yang memang panjangnya 1 cm itu ada. Jadi udah tinggal nancep semua itu aman. Nah, kalau udah pernah menyuntik dan udah tahu apa ya kasarnya tangguhnya gitu. Nah, itu bisa nanti cuma separuh aja. Kita langsung praktekkan untuk cara menyuntiknya. Yuk, let's go. Pertama tangkap dulu kambingnya, terus bisa digapit begini ketika tidak ada temennya. Terus kemudian cari di sini kurang lebih ada ototnya ya. Nah, nanti masukkan di otot atau yang daging, intinya di bawah otot, tidak di atas kulit. Kalau kemarin kan misalkan menyuntik gudik itu kan di bawah kulit di atas daging. Nah, ini di dagingnya atau di ototnya. Kurang lebih nanti separuh ya. Nah, kurang lebih di daerah sini ini ada ototnya ya. Nah, ketika teman-teman itu udah pernah nyuntik atau emang cara suntiknya itu benar, ini kambing itu tidak merasa kesakitan. Jadi ini tinggal ditancepin aja separuh jarum. Nanti ketika ini udah disuntikan, udah aman. Kambingnya itu tidak ngeberot, tidak gimana-gimana. Jadi pokoknya ketika teman-teman itu benar cara masangnya, cara menyuntikannya benar, pasti di kambing tidak masalah. Dia tidak gembar-gembor, tidak teriak-teriak atau gimana, tidak kesakitan. Intinya ketika selagi teman-teman itu nancapnya benar di kambing itu aman aja. Nah, beda kalau misalkan teman-teman nyonteknya itu kemana obat gudeg itu. Nah, kalau obat gudeg itu dia emang sifat obatnya itu panas, jadi pasti teriak-teriak kambingnya. Obat gudeg kemarin walaupun benar nyuntiknya itu pasti teriak-teriak. Nah, tapi kalau di sini kalau udah benar dia nggak akan teriak-teriak ketika posisinya nyuntiknya itu benar. Nah, paling itu aja untuk tips teman-teman ketika mau nyuntik kambing yang flu atau menyendiri atau tembem atau mengembang ya, mengembang gitu kurang lebihnya. Ini dia kondisi kambing yang setelah disuntik kemarin, yang flu atau menyendiri atau apa ya, kayak ya nggak sehat, gering lah kalau Jawanya itu, kalau kambing gering gitu. Ini udah setelah kurang lebih 1 minggu, nggak nyampe sini 1 minggu ya, 5 harian udah bisa normal kembali. Dengan dosisnya itu kemarin ini karena cempe kita kasih 1 mili kemarin, dan makan sudah sangat lahap, sekarang udah nggak menyendiri lagi. Pokoknya ini sudah well, sangat manjur obatnya. Patut untuk teman-teman siapkan nanti obatnya di kandang teman-teman semuanya. Jadi itu aja tips kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.